welcome back to my English class. In this session, I would like to present our material today that is about countable and uncountable noun. Kita akan membahas mengenai materi countable and uncountable noun. Jadi, kita simak dan perhatikan baik-baik semuanya ya. Well everyone, for the first is countable noun. What is countable noun? Apa sih countable noun itu? Countable noun are things we can count. We can make them plural noun. Jadi, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, di mana kita bisa membuat countable noun menjadi singular ataupun plural noun, yaitu menjadi benda tunggal ataupun benda jamak. So, we can look the example of countable noun. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari beberapa kata benda atau sesuatu yang bisa dihitung. Yang pertama, ada kata benda apple. Kalau singularnya itu ditandai dengan artikel an, yaitu an apple. Bentuk jamaknya, based on the picture, there are 3 apples. Ada 3 apel, maka kita tulis 3 apples ditambah s. Kemudian an orange. Kalau dijamakkan menjadi orange ditambah s. Nah, kemudian h, a plate, banana. Nah, ketika kita ingin menjamakkan sebuah countable noun, kita tinggal tambahkan s atau es pada bendanya. Contoh lainnya dari countable noun seperti burger, carrots, car, and sandwich, and then hot dog. So these are some example of countable noun. Jadi tadi itu adalah beberapa contoh dari kata benda yang dapat dihitung atau yang biasa kita sebut dengan countable noun. Di mana countable noun ini bisa berbentuk singular atau plural noun yang ditandai dengan artikel a or an pada singular noun, and kalau dijamakkan maka tinggal tambahkan s or as. Selanjutnya mengenai uncountable nouns. What are uncountable nouns? Uncountable nouns are things cannot be counted. We cannot make them plural nouns. They are always singular noun by singular verb. Jadi, uncountable noun adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung, di mana kita juga tidak bisa membentuknya menjadi sebuah kata benda jamak atau lebih dari satu, seperti yang countable noun tadi. Nah, uncountable noun ini biasanya sering diikuti kata kerja tunggal. Nah, kita juga harus tahu meliputi apa saja uncountable noun ini. Bisa berbentuk ide atau sifat abstrak, serta benda fisik konkret yang terlalu kecil untuk dihitung dan tidak berbentuk seperti cairan, bubuk, gas, dan sebagainya. Nah, semuanya di sini kita bisa lihat contoh dari uncountable noun, yaitu sesuatu yang tidak bisa dihitung yang berupa ide atau sifat secara abstrak, tidak terlihat ya. Nah, seperti knowledge yang artinya pengetahuan, beauty kecantikan, anger kemarahan, and then fear air mata, ini bersifat cair ya, bersifat konkret. Kemudian love bersifat abstrak, tidak terlihat. Kemudian research penelitian, safety keselamatan, evidence bukti, and etc. yang lain-lain. Nah, itu adalah contoh beberapa dari uncountable noun yang tidak bisa dijamakkan atau tidak perlu ditambah s or as. Nah, berikut contoh dari uncountable nouns lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang lain seperti water, bukan waters, kita tulis water. Nah, di sini air merupakan contoh dari kata benda yang tidak bisa dihitung, yang berbentuk cair. Nah, di sini kalau mau menghitung air itu berdasarkan wadahnya, seperti misalkan 1 gelas air. Kita tulis dengan 1 glass of water. Kemudian coffee juga. Kita bisa menyebutkan dengan 1 cup
of coffee atau a cup of coffee. Tidak usah menambahkan S pada kopinya karena ini adalah benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian ada meat, daging. Kemudian milk, susu. Sama juga susu ini tidak bisa dihitung. Kalau mau dihitung itu gelasnya, per gelasnya atau per botolnya. Lalu ada rice yang artinya beras atau nasi. Ini tidak bisa dihitung ya, per butirnya itu tidak bisa dihitung. Kita kalau mau menghitungnya tinggal hitung misalkan 1 centong nasi. Berarti centongnya yang dihitung, yang terhitung termasuk countable noun-nya. Kalau rice-nya sendiri tidak bisa kita hitung, jadi termasuk dari uncountable noun. Kemudian ada salt, yaitu garam, juga tidak bisa dihitung. Kalau mau dihitung yaitu misalkan 1 sendok, 1 spoon of salt, yaitu 1 sendok garam. Sedangkan sugar, yaitu juga tidak bisa dihitung, yaitu gula. Maka kita tidak perlu menambahkan S atau ES pada kata benda ini dan selalu bersifat singular. Lalu di sini juga ada contohnya money. Money ini juga tidak bisa dihitung, uang ini tidak bisa dihitung per lembarnya. Jikalau mau dihitung itu adalah nominalnya dari uang tersebut. Kemudian ada tea, yaitu teh, and then butter, mentega, juga tidak dapat dihitung, dan bread juga adalah benda yang tidak dapat dihitung. Well everyone, keep in mind. Nah, kalian bisa ingat dan pahami ini ya, quantitative adjective, yaitu untuk menyatakan banyaknya suatu kata benda, kita gunakan beberapa kata sifat seperti di bawah ini ya. Nah, perbedaannya antara countable noun and uncountable noun. Kalau kata countable noun kita gunakan many untuk menyatakan banyak. Sedangkan di uncountable noun yaitu much. Kata few kita gunakan di countable noun, kita gunakan kata little di uncountable noun. A few kita gunakan di countable noun. A little kita gunakan di uncountable noun. Kemudian a lot of itu kita sama-sama gunakan di countable noun dan uncountable noun. Bisa digunakan untuk keduanya. Kemudian some juga bisa digunakan untuk kedua countable noun dan uncountable noun. Sedangkan any khusus pada uncountable nouns. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya contoh dari kalimat dengan adanya countable noun. Nah, di sini yang pertama ada my father has a car. Kira-kira di sini yang mana yang termasuk countable noun? Sudah jelas ya bahwa a car adalah countable noun, yaitu kata benda yang bisa dihitung, di mana menggunakan artikel a yang menunjukkan itu adalah sebuah mobil, satu mobil. Kemudian kalimat berikutnya, how many friends do you have? Kira-kira yang mana yang termasuk countable noun? Nah, sudah jelas ya bahwa yang countable noun adalah kata friend, teman. Di situ kita tambahkan S menandakan bahwa lebih dari satu. Berarti kita gunakan kata many menyatakan berapa banyak temanmu yang kamu miliki. Jadi kita gunakan kata many di countable noun dan tambahkan S pada kata benda friend. Nah, untuk yang contoh ketiga, she has few story books. Dia mempunyai sedikit buku cerita. Pada kalimat ini yang termasuk countable noun-nya adalah book, yaitu ditambah S berarti lebih dari satu. Dan menggunakan quantitative adjective-nya few yang berarti sedikit. Nah, sudah jelas kan? Nah, selanjutnya kita simak contoh kalimat pada uncountable noun yang tidak bisa dihitung. Contoh yang pertama, I don't have much money. Saya tidak punya banyak uang.
Di sini kita gunakan quantitative adjektifnya dengan kata much yang artinya banyak. Karena tidak bisa dihitung, maka gunakan much. I don't have much money. Kalimat kedua, he always drinks a little milk every morning. Dia selalu minum sedikit susu setiap pagi. Nah, di sini kita gunakan kata little untuk menunjukkan banyaknya susu yang diminum. And then, give me a cup of coffee. Beri saya secangkir kopi. Nah, di sini kita gunakan cup untuk menunjukkan banyaknya dari kopi tersebut. Jadi, secangkir menunjukkan banyaknya secangkir kopi. Di situ kita bisa lihat kata benda kopinya tetap tidak ditambahkan s atau es ya. Kalimat berikutnya, you must add a little salt into soup. Kamu harus menambahkan sedikit garam ke dalam sup. Nah, ini juga menggunakan uncountable noun, yaitu salt, garam. Kita gunakan quantitative adjektifnya adalah a little, yang menunjukkan sedikit banyaknya garam. Nah, di sini juga salt tidak ditambahkan s, tetap salt. Kemudian people in Indonesia eat a lot of rice. Di sini juga menggunakan kata a lot of, menunjukkan banyaknya nasi. Well everyone, that's all explanation about countable and uncountable noun. And now, sekarang kalian tulis di buku catatan tugas exercise berikut ini 1-10 kalian jawab menggunakan a few or a little, manakah yang benar. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Kalau kalian menemukan countable and uncountable noun selain yang saya kasih contoh tadi, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.